Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Kenapa belum? Sudah. Lain kali sarapan ya biar semangat di sekolah. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doanya cukup di dalam hati aja. Silakan, Kakak. Baca doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Fatah. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Untuk hari ini ada yang absen, ada yang tidak hadir. Ada, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya. Aditya Pratama, Hadir, Bu. Afika Ramadhani, Ashraf Rashid, Bagas, Kalista, Fariza Husna, Fadil Ramadan, Hasan Banadi, Ibrahim Ashhada, Keilani Azmi, Muhammad Al-Farezi, Aku. Muhammad Fajri Wal Ikram, Muhammad Fatah, Muhammad Hasbi Rahmat Agusman, Muhammad Raditya Pratama, Taufik Zikrian, Nadia Febrianisa Fitri, Naila Tri Oktavia, Noza Adli, Nadia Zakia Ufaira, Nurul Salma, Rahma Syifa Ridwan, Resti Suhendra, Sahrati Putri, Syarifani Ayudi, Zaid Rifki, Zaki Maulana, Zakia Azizi. Oke, berarti ada 2 orang yang lupa, 1 orang di UKS. Sebelumnya, ada yang tahu nama apa kegiatan kita hari ini? Enggak semangat? Oh, sendiri dulu nggak? Oke, kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Yang di belakang. Hasan, pagi-pagi baru lepuk. Capek sendiri. Sekarang berdirinya berpasangan. Berdirinya berpasangan. Jadi nama kegiatan, jadi nama istri kita hari ini adalah Saiful Saiful Saiful. Jadi kita semuanya berdiri berpasangan. Berdiri berpasangan, laki-laki sama laki-laki. Pak Im sama Bagas. Ya. Ada apa dia coba ini? Sekarang
Dabo. Jadi nama permainannya itu pen, bom, pen. Jadi nanti kalau misalnya pas ibu bilang pen, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau ibu bilang bom, nanti kalian tepuk meja satu kali. Nah, kalau ibu bilang pen, kalian harus merebutkan satu pena yang ada di atas. Alam, Pak. Udah nih. Jadi nama kegiatan kita hari ini adalah bimbingan klasikal, yang dimana bimbingan klasikal ini merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh guru BK atau konselor kepada satuan kelas. Misalnya di sini seperti sekarang di kelas 91, yang dimana nantinya seorang guru BK atau konselor tersebut ibu akan memberikan sebuah materi yang dimana tujuannya itu untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada kita semua tentang materi yang akan ibu sampaikan nantinya. Jadi nanti ibu minta partisipasi aktif untuk Anda semua selama 45 jam ke depan. Masih belum fokus, ada yang belum fokus. Yang di belakang ibu bilang 45 jam ke depan nggak ada yang berkomentar. Berarti yang di belakang belum fokus. Wow. Nah,
Sudah? Ada yang mau ditanyakan mengenai kegiatan kita? Selama penyampaian materi nanti, semuanya diharapkan mendengarkan ibu secara baik dan menjawab ketika ibu bertanya. Dan jika ada yang ingin bertanya, harap angkat tangan terlebih dahulu. Nanti setelah ibu persilahkan, baru kalian berbicara. Kelihatan? Jadi, materi yang akan ibu bawakan di kelas ini untuk kesempatan Sarah mengenali diri dan perencanaan karir masa depan. Sekarang anak-anak itu kelas 9 kan? Sudah harus merencanakan karir untuk kedepannya. Misalnya seperti apa? Sekolah, lanjutan. Ada yang sudah punya rencana untuk sekolah lanjutannya apa? Belum. Naila sudah. Naila boleh Naila ceritakan sekolah lanjutannya? Setelah MTS ini Naila mau apa? SMA? Bahkan kami. Muhammad Al-Farizi, setelah MTS ini rencananya mau kemana? Mau kerja? Atau lanjut? Belum tahu Al-Farizi? Belum tahu. Aditya? Sengka yang di mana? Sengka 1? SMK 1 Bukit Tinggi? SMK 1 Bukit Tinggi aja? Mungkin belum memiliki perencanaan yang matang untuk sekarang, karena mungkin masih memikirkan proses pembelajaran. Ibu maklum itu. Jadi mengapa ibu mengambil materi ini, mengenali diri dan perencanaan masa depan ini? Apa hubungannya mengenali diri sama perencanaan masa depan? Ada yang tahu hubungannya? Ada yang tahu? Tidak. Jadi gini, kalau kita tahu sama diri kita bisa tidak merencanakan masa depan kita? Kalau misalnya kita tahu bakat kita apa, minat kita apa, kita tahu tidak bagaimana kelanjutan dari karir kita? Oke. Jadi itu latar belakang atau sebab atau alasan ibu mengambil materi tersebut. Oke, kita masuk pada materi pertama. Bu Angkai. Siapakah aku? Ada yang bisa mendeskripsikan diri dia itu siapa? Manusia. Betul. Manusia. Ada lagi? Salma bisa mendeskripsikan diri Salma sendiri? Belum. Ibrahim sudah bisa mendeskripsikan diri sendiri? Belum. Masa ya kita udah besar loh. Masa ya kita nggak tahu sama diri kita sendiri? Nama kita siapa? Orang tua kita siapa? Bakat kita apa? Minat kita apa? Hobi kita apa? Masa ya nggak ada yang tahu? Aditya, bisa Adit mendeskripsikan hobi Adit? Minat Adit, bakat Adit? Minatnya apa Adit? Minatnya apa? Main bola?
Oke. Jadi apa itu mengenali diri? Iya. Mengenali diri itu. Nah, kita tahu kelebihan apa yang kita miliki, kekurangan apa yang kita miliki. Kita bisa mengetahui cara berpikir, merasakan dan bertindak. Lalu kita menyadari bahwa setiap kita itu memiliki keunikan yang berbeda-beda dari teman-teman kita. Nah, jadi aspek apa saja yang harus kita pahami sebagai manusia, sebagai individu. Yang pertama itu ada nilai-nilai, value itu nilai, prinsip atau keyakinan yang kita miliki, yang kita pegang teguh, yang kita jadikan dasar dalam menjalankan kehidupan, dalam mengambil keputusan. Misalnya kejujuran, kerja keras, atau kebebasan. Selanjutnya ada minat. Kita melakukan sesuatu pasti didasari atas dasar rasa suka, niat, ya. Berarti itu kan emang pembawaan dari dalam diri kita, ya kan? Kita mau melakukan itu pasti ada sebab alasannya. Misalnya karena kita suka, karena itu hobi kita, karena itu apa lagi? Nah, jadi karena kita memang menyukai hal tersebut. Jadi itu yang namanya minat kita. Selanjutnya kekuatan, strength atau bakat. Bakat itu merupakan suatu pembawaan sejak kita lahir, bisa dibilang gitu. Bakat itu bisa berupa keterampilan yang memang kita miliki, dan keterampilan tersebut bisa kita asah supaya keterampilan tersebut bisa terus meningkat. Misalnya si Afika suka olahraga bela diri. Dia karena mungkin dia memang minat di situ, atau karena memang bawaan atau bakat dia di situ. Jadi dia tinggal mengasah bakat tersebut sehingga lebih meningkat, sehingga dia bisa mengikuti kejuaraan, mendapatkan medali dan lain sebagainya. Terus ada kelemahan. Setiap kita pasti punya kekurangan dan pasti punya kelebihan. Ya betul. Kita tahu kekurangan kita apa? Kita tahu kekurangan kita apa? Kurang santiang. Kurang santiang di sini. Teman-teman kita, nggak ada orang yang kurang santiang di kawasan Naya, cuma ada orang yang malah baraja. Kalau dia baraja, pasti bisa santiang di orang. Lanjut aspek selanjutnya itu kepribadian. Ada yang tahu kepribadian dirinya masing-masing? Kepribadian itu ada banyak. Di sini ada kepribadian ekstrovert sama kepribadian introvert. Ada yang tahu introvert itu apa? Ekstrovert itu apa? Oke. Jadi sebenarnya ada tiga. Ada ambivert, satu lagi. Ambivert itu gabungan antara ekstrovert sama introvert. Jadi introvert itu orang yang suka menyendiri, pemalu, orang yang senang ketika dia sendirian. Kemudian ada ekstrovert. Orang seperti apa? Orangnya suka keramaian, mudah bergaul, sekolah atau di lingkungan masyarakat. Bisa dibilang asing, orangnya santai. Terus ada ambivert, yaitu gabungan dari ekstrovert sama introvert itu tadi. Yaitu orangnya fleksibel. Kadang dia bisa menyendiri, kadang dia bisa bergaul sama orang lain. Di sini udah ada yang tahu kepribadiannya masing-masing. Udah. Vika?
Muhammad Al-Farisi, apa kepribadiannya? Kita lanjut aspek berikutnya, kecerdasan intelektual. Dengarkan dulu. Kecerdasan intelektual ini berpaut sama proses kita dalam berpikir. Intelijensi kita. Udah pernah mengikuti tes intelijensi? Belum. Apa-apa itulah tes intelijensi supaya kita tahu tingkat intelijensi kita itu berapa. Kemudian kecerdasan emosional. Bagaimana cara kita mengelola emosi kita? Saat marah, apa yang akan kita lakukan? Menangis. Saat marah kita menangis. Berseru. Masya Allah. Nah, yang terakhir kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial itu berpaut sama bagaimana cara kita berinteraksi. Nah, jadi setelah kita mengetahui aspek-aspek yang harus kita pahami sebagai individu tadi, kita baru bisa merencanakan karir untuk masa depan kita. Yang belakang hadir Farel, bisa dengarkan ibu bentar. Kita lanjut materi kedua, perencanaan karir masa depan. Seperti pertanyaan ibu Dewa tadi, apa yang akan kamu lakukan setelah lulus MTSI? Libur bekerja keras. Bekerja dari Farel, ada yang terpikirkan bagi Farel gimana sekolah selanjutnya? Belajar minat Farel untuk lanjut sekolah. Sekolah kemana setelah lulus MTSI? Zizi, mana setelah lulus MTS Zizi? Itu pentingnya kita membahas perencanaan karir masa depan. Pertama, perencanaan karir itu apa sih? Apa yang orang lakukan dalam merencanakan karir itu? Iya. Karir atau pekerjaan. Jadi, perencanaan karir itu merupakan suatu rancangan yang dilakukan oleh individu untuk merancang apa yang akan ia lakukan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Pentingnya perencanaan karir, memperoleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang sehat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dimanapun dan kapanpun mereka berada. Pada dasarnya yang dimaksud dengan karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang
lagi dini. Sejak sekarang maksudnya. Sejak kita di MTS. Besok kita mau SMA. SMA jurusan apa yang kita mau? IPA. PS. Matematika. Matematika berarti ke SMK. SMK kan? Terus ada juga MAN. Kadang kalau misalnya lulusan dari MTS, kebanyakan itu memilih MAN karena tujuan pembelajarannya sama. Yaitu bidangnya itu di keagamaan. Dia di Jadi ini perencanaan karir adalah adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi, minat, bakat, kreativitas atau nilai suara. Nanti bukannya bisa menjawab. Yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas kesejahteraan. Jadi, apa itu perencanaan karir? Apa itu perencanaan karir? Asraf? Asraf, apa itu perencanaan karir? Asraf? Nggak tahu cik Nago. Naila, apa itu perencanaan karir? Apa itu Naila? Kita harus bawahi di sini. Perencanaan karir suatu aktivitas kegiatan yang terarah, secara terarah dan terfokus. Berarti memang harus kita rancang dari sekarang dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi. Potensi itu minat, bakat, keyakinan kita atau nilai atau prinsip yang kita tahu. Jadi kita rencanakan hal tersebut berdasarkan dari minat, bakat, dan keyakinan kita tadi. Bagaimana langkah-langkah perencanaan karir? Langkah-langkah itu ada beberapa. Oke. Jadi ada beberapa langkah dalam merencanakan karir. Tolong ditulis nanti ada kertas. Apa lagi cepat? Jadi ibu. Tadi dah tahu. Dia lah. Nanya. Wih, dah dibuka di atas. Orang bau. Dibuka. Dia buka Pakai. Sorry ya. Sorry ya. Langkah pertama dalam perencanaan karir yaitu mengembangkan rencana karir. Benar. Catat coba. Langkah pertama itu mengembangkan rencana karir. Oh, buku, buku. Punya buku. Mengembangkan rencana karir. Buku, buku. Ada tak situ? Ah. Mau ada ni. Jadi tak sempat makan dekat sini.
Pengen baca rencana kare. Banyak ya nilai itu. Buku ni ibu kok. Buku BK kami tak ada. Kita sudah dapat kok. Wah. Itu sendiri malah. Oh, yes. Talangan din. Gede, Bo. Wih, buku lah. Dari awal dari tadi bilang apa kemampuan, penampilan, keyakinan, prinsip kita. Jadi sebelum merancang atau merencanakan masakan itu, minat kita apa, bakat kita apa, kemampuan kita apa, penampilan apa yang harus kita miliki. Selanjutnya, awal-awal mencari tahu jenis-jenis kader atau pekerjaan yang mendekati diri kita. Setelah kita tahu bakat dan minat kita tadi apa, misalnya Rahim, hobinya main bola. Hobinya main bola, ini kan bisa. Kalau kamu tanya lah, Rahim, hobinya apa? Main FF. Main game. Main game. Ini adik main game, Bu. Main FF. Mana? Nak ini dekat dong. Tahu aku. Ada dia main apa? Hobinya main game. Hobinya main game. Berarti minatnya nggak ada yang salah sama main game. Apaan? Kalau misalnya kita nggak bisa mengadakan waktu kita ketika main game, itu yang salah. Jangan sampai kita kecanduan sama game. Mbak Iam dengar ya, ang kyo ari main sejam L tu. Itulah. Ambil Cina dong itu orang parah mana baik. Nanti yang baru mau ngecek jam dong. Ido. Nanti yang konek nama. Pajak itu suaranya parah udah. Pajak itu dimik pak suaranya parah. Ini baik. Ini baik. Ini baik. Suara pajak itu parah dimik kan. Alin parah. Angkanya daki dong. Setelah kita membandingkan Kenapa sikit ang tambua lang? jenis karir yang akan kita Daki yang mana orang? kita kembangkan tujuan Di tempat karir atau tentu balik na kali. Karena zaman Ay, itu tempat yun. lama nya. Jadi jam Dari itu jam praktis. jadi yang kayak semuanya Mana ada tangan Alasan. Alasan. laki yang saya membangun tujuan karir
Bakit hindi? Magkagagda iya. Itu yun na dia paling bersih Magsi. Jenis pekerjaan setelah kita tahu jenis pekerjaan yang mau kita pilih. Selanjutnya kita mengikuti pendidikan atau pelatihan. Misalnya kita yang mau olahraga memilih kuliah nanti di jurusan olahraga. Jadi guru. Misalnya Adit suka di bidang olahraga, nanti bisa kuliah di bidang jadi guru olahraga. Atau Amin, atau mungkin ada yang minat di bidang kecantikan kayak make up, Rian. atau Ngedit ya. di bidang tata rias. Nah, itu bisa nantinya pas lulus di sini ngambil SMK. Ngambil SMK ambil di jurusan kecantikan. Yang ngedit lah. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan masalah keuangan. Minat, bakat, pekerjaan yang akan kita pilih nantinya cukup enggak? Sesuai enggak sama keuangan yang kita miliki? Sesuai. Misalnya